Selamat pagi teman-teman. Video kali ini saya akan membahas tentang metode tambang bawah tanah. Yang lebih detailnya saya akan membahas tentang metode caving. Sebelumnya, penerakan nama saya Christian Samudra dengan NIM 07300 Saya dari Fakultas Teknologi Kebumen Energi dari Prodi Teknik Pertambangan dengan dosen pengampu Pak Edi Jamal Tuhero. Jadi teman-teman, industri pertambangan global saat ini sedang dihadapkan pada fenomena menipisnya cadangan biji bakal tinggi di permukaan bumi yang selama ini di, dieksplorasi menggunakan metode tambang terbuka. Kondisi geologis ini memaksa industri untuk mengalihkan operasi menuju deposisi ratusan hingga ribuan meter di bawah tanah permukaan bumi melalui metode tambang bawah tanah. Namun tidak semua deposit bawah tanah dapat ditambang secara ekonomis dengan metode konvensional seperti room and pillar atau cut and fill. Jika karakteristik cadangannya berkadar rendah tetapi memiliki volume material yang sangat besar, maka dibuatlah metode caving atau ambrukan merupakan salah satu metode tambang bawah tanah yang mampu menandingi laju produksi serta efisiensitas biaya per ton dari tambang terbuka. Dalam klasifikasi operasinya terdapat dua metode dalam caving yang sering digunakan. Metode block caving adalah metode yang melibatkan pemotongan bagian bawah blok batuan besar bersedimensi horizontal puluhan hingga ratusan meter, yang disebut proses undercutting. Batuan yang kehilangan penyangga bawahnya akan runtuh secara mandiri akibat gaya gravitasi. Batuan hasil runtuhan ini kemudian diekstraksi melalui titik penarikan atau biasa disebut draw point menggunakan LHD atau Load Haul Dump secara otomatis. Metode keduanya adalah metode sublevel caving. Perbedaannya dengan block caving adalah penambangan di sekitar sini dilakukan secara bertahap pada tingkat vertikal atau sublevel di atas ke bawah. Di setiap tingkatnya dilakukan proses pengeboran dan peledakan untuk meruntuhkan biji. Sementara batuan penutup di atasnya dibiarkan runtuh untuk mengisi rongga kosong yang di belakang area penambangan. Jadi, untuk melihat implementasi nyatanya, mari kita bedah studi kasus pada PT Freeport Indonesia. PT FI telah menjadi pionir teknologi tambang bawah tanah dunia sejak transisi dari tambang terbuka Grasberg pada tahun 2018. Mereka mengoperasikan beberapa blok tambang bawah tanah besar seperti Grasberg Block Cave atau GBC yang memiliki kapasitas produksi hingga 130.000 ton biji per hari, serta Deep Mine Level Zone atau DMLZ. Dalam mengoptimalkan metode block caving ini, PT FIM menerapkan dua inovasi teknologi yang tercanggih. Yang pertama, hydraulic fracturing. Untuk mengatasi batuan keras di blok DMLZ agar bisa runtuh secara mandiri. PT FI juga menginjeksikan air bertekanan tinggi guna merekayasa tekanan mikro sebelum proses undercut dilakukan. Yang kedua, mine automation. Pengoperasian armada LHD dari Caterpillar secara otonom yang dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan serat optik, sehingga operator terhindar dari risiko reruntuhan batu di area produksinya. Dan tentu saja operasi tambang bawah tanah sedalam ini memiliki risiko geoteknik yang sangat ekstrim. Beberapa risikonya utama dan mitigasi meliputi rock burst. Rock burst adalah pelepasan energi legangan batuan secara mendadak dan eksplosif akibat tegangan tinggi. Mitigasi
adalah dengan memasang penyangga dinamis seperti block, bolt, dan mesh reinforcement. Lalu ada mud flush, aliran lumpur basah berkecepatan tinggi yang masuk ke draw point. Mitigasinya dilakukan melalui sistem pematuan kadar air yang ketat di area draw point, serta protokol evakuasi yang siaga. Yang ketiga ada kontrol debu dan ventilasi. Untuk mengatasi tingginya konsentrasi debu, diterapkan sistem sirkulasi udara menggunakan exhaust dan blower berkapasitas ribuan meter kubik untuk mengalirkan oksigen segar. Lalu sebagai kesimpulan metode caving, baik block caving maupun sub-level caving merupakan puncak rekayasa pertambangan modern untuk mengeksploitasi biji berkadar rendah serta ekonomis di kedalaman bumi. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada analisis geomekanika batuan yang akurat, rekayasa infrastruktur yang matang, serta penerapan otomatisasi demi keselamatan para kerja. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk memperluas wawasan kita tentang dunia pertambangan bawah tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih.